Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Kalau lihat mobil yang satu ini, apa sih yang muncul di benak kalian? Gagah, bertenaga, simbol kemapanan. Karena mungkin kombinasi hal itulah yang membuat mobil ini jadi idaman banyak orang. Tapi di sisi lain gak sedikit orang yang langsung kepikiran arogan, ugal-ugalan, dan penguasa jalanan ketika lihat mobil yang satu ini. Dengan beragamnya reputasi mobil ini, kami ingin bagian 3 hal yang kami suka dan tidak suka daripada Fortuner VRZ GR 2022 yang mungkin bisa membantu kalian yang sedang mengincar untuk memiliki mobil ini. Fortuner GR Sport ini dibekali mesin berkode 1GD FTV, di mana mesin ini memiliki kapasitas sebesar 2.800 cc. Dari mesin diesel ini, leather frame SUV buatan Toyota ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 204 PS pada putaran 3.500 rpm dan torsi maksimal hingga 450 Nm pada putaran 2.200 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis konvensional 6 percepatan ke penggerak roda belakang. Nah, mesin adalah hal pertama yang kami suka daripada Fortuner VRZ GR 2022 ini. Karena secara tenaga, dia paling besar. Tapi memang sebenarnya ya nggak sebanding sih, karena cc-nya dia juga paling besar. Tapi, kalau kita lihat harganya, khususnya bandingkan dengan rival abadinya, Pajero Sport Dakar, harga mereka tuh selisihnya nggak jauh, bahkan bisa dibilang mirip. Nah, makanya dengan cc yang jauh lebih besar dan otomatis tenaganya juga jauh lebih besar, kalau buat kalian yang mencinta tenaga, khususnya SUV diesel leather frame seperti kami, tentu kalian harus pilih VRZ GR 2022. Dan Fortuner itu emang udah dari generasi sebelum ini, dia udah jadi primadona buat yang suka ngoprek mesin atau yang nggak suka ngoprek mesin, karena mesin diesel Toyota itu udah terkenal gampang banget dirawat. Tapi selain gampang banget dirawat, mobilnya juga gampang dioprek, jadi cocok juga buat pecinta diesel atau para cumi darat. Nah, dulu kita dikasih mesin 2GD. Mesin 2GD-nya aja itu udah lebih dari cukup untuk penggunaan dalam kota ataupun luar kota. Nah, sekarang kita dihadirkan mesin 1GD yang tenaganya lebih besar 30% dan torsinya naik 20% daripada yang sebelumnya, dimana sebelumnya tenaganya cuma 150 PS dan tenaganya 400 Nm. Sekarang udah dikasih lebih. Jadi kalian bayangin sendiri aja tenaganya, yang semula udah cukup sekarang lebih daripada cukup. Pokoknya buat kalian yang masih asing dengan reputasi daripada mesin diesel Toyota ini, mesin diesel Fortuner VRZ GR 2022 ini yang berkode 1GD adalah mesin yang paling bertenaga di kelasnya, yang mampu mengalahkan rival-rival di kelasnya leather frame SUV Jepang seperti Pajero Sport Dakar, Isuzu MU-X, Nissan Terra, dan lain-lain lagi lah kalian bisa sebut. Oleh karena itu, suka atau tidak suka dengan mobil yang satu ini, jantung pacu dan tenaga yang dihasilkan dari mesin 1GD ini adalah salah satu yang terbaik jika bukan yang terbaik di kelasnya. Dan hal itu tentunya nggak bisa dipungkiri merupakan sebuah keunggulan yang bisa dinikmati oleh siapapun yang berada di balik kemudi setir mobil yang satu ini. Dan oleh sebab itu, kayaknya nggak perlu berlarut-larut membahas performa mesin dari reputasi yang sudah terkenal ini. Jadi lebih baik sekarang kita lanjut ke hal kedua yang kami suka daripada Fortuner ini. Hal kedua yang kami suka dari mobil ini adalah dimensinya yang besar. Nah, dengan mobil yang dimensi yang besar ini, tentu dia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki mobil yang dimensinya lebih kecil, yaitu kabinnya yang lega. Nah, kabin yang lega ini, saking leganya, gak cuman bisa nampung orang banyak, tapi nampung banyak barang juga bisa. Bahkan saking badannya yang besar ini, dia bisa nampung banyak orang dan banyak barang di mobil yang satu ini. Ditambah lagi budaya Indonesia ini, kita punya budaya mudik setiap tahunnya. Makanya orang-orang gak heran kalau suka mobil yang begini, bisa ngangkut bawa banyak orang dan bawa banyak barang. Gak heran kalau Fortuner dari generasi pertama di Indonesia, mobil ini udah seperti SUV multifungsi. Bahkan bukan cuma seperti lagi, tapi memang SUV multifungsi karena memang dia bisa dipakai untuk segala keperluan. Nah, ngomongin multifungsi VRZ tuh nggak cuma nyampe di situ aja. Ternyata selain dia mampu memiliki daya angkut yang besar, dia juga pas untuk dipakai sehari-hari. Nah, ada 2 faktor utama kenapa mobil ini menurut kami enak untuk dipakai harian. Yang pertama, mesinnya. Seperti yang udah kami jelaskan sebelumnya, mesin ini tuh 2800 cc. Artinya kalau kalian mengendarai mobil ini sehari-hari, kalian adalah sebagian kecil orang yang menggunakan mesin mobil yang di atas rata-rata di jalan. Karena di jalan pasti kebanyakan orang menggunakan mobil yang cc-nya di bawah itu.
otomatis tenaganya udah lebih dari cukup seperti yang kami bilang. Nah, faktor kedua, karena mobil ini adalah SUV. Mobil yang SUV dan memiliki ground clearance tinggi, itu berarti dia enak untuk menembus berbagai jalan. Nggak cuma di luar daerah yang mungkin medannya lebih ekstrim, tapi di dalam kota aja. Kalian seperti tahu lah, Jabodetabek ini nggak semua jalannya mulus dan nggak semua jalannya anti banjir. Oleh sebab itu, kalau kita memiliki mobil dan mobil harian kita adalah mobil tinggi seperti ini, kita nggak takut ketemu jalan rusak atau genangan air atau banjir sekalipun, kita masih bisa terjang gitu daripada pakai mobil yang ceper-ceper. Nah, karena dua faktor itulah ditambah dia memiliki daya angkut yang besar, gak heran kan kenapa kepraktisan adalah jadi salah satu hal yang kami suka daripada mobil ini. Tadi gue nyebutkan ada dua faktor utama kenapa mobil ini cocok untuk dipakai sehari-hari. Tapi sebenarnya ada faktor lain, dan faktor ketiga ini adalah faktor yang menurut kami lebih tepat kita bahas di sini, karena ini adalah hal ketiga yang kami suka pada VRZ ini. Dan itu adalah modelnya. Menurut kami model VRZ ini agresif dan gagah, sehingga enak untuk dilihat. Dan menurut kami juga akan banyak orang yang berpendapat yang sama dengan kami, karena bukan kami dibayar Toyota untuk ngebagus-bagusin Fortuner. Kami kan mobil second, showroom mobil second, dimana kami menjual berbagai merek, jadi kami bebas beropini. Nah, terlebih lagi mobil ini harganya kita tahu tidak murah, yang oleh sebab itu membuat yang orang-orang yang membeli Fortuner tentunya akan merasa lebih berwibawa, karena selain tampangnya yang memang gagah, tapi mobil ini juga nggak heran kalau dijadikan simbol kemapanan buat beberapa orang yang memang sudah mengincar atau memiliki mobil ini. Menurut kami suka daripada eksterior si Fortuner facelift ini. Nah, semenjak facelift, Fortuner ini tampilannya kami jadi jauh lebih suka, karena faceliftnya menurut kami ini niat. Perubahannya itu terlihat signifikan, khususnya pada bagian depannya. Kita lihat headlampnya. Headlampnya sini jadi lebih modern karena sudah ada daytime running light. Ini supaya penerangannya jadi lebih terang juga ya tentunya ya. Bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan fog lamp yang sudah LED. Jadi modernnya nggak cuman biasanya kan cuman headlampnya aja yang LED, fog lampnya dihemat-hematin pakai bohlam. Kalau ini sudah LED juga. Ditambah lagi ada LED bar di bawah sini yang membuatnya terkesan semakin modern. Nah, tapi tidak berhenti sampai situ. Kami juga suka permainan dark chrome-nya yang membalut aksesoris chrome pada mobil ini. Jadi kesannya lebih agresif gitu ya. Tapi hal yang menjadi favorit kami dari tampilan depan Fortuner ini adalah grillnya. Grillnya ini berubah, yang tadinya lebih sederhana di Fortuner yang lama, sekarang tampilannya jadi lebih dinamis, seperti ada permainan teksturnya, jadi lebih kompleks ya. Lagi-lagi, overall tampilan ini membuat mobil ini terlihat lebih agresif, lebih gahar, dan lebih keren juga tentunya ya kalau kita lihat. Gak heran dengan modelnya yang sekarang jadi lebih cakep ini, banyak orang yang memilih mobil ini untuk menjadi mobil sehari-harinya. Akan tetapi, seperti yang kami sudah bilang di awal video, mobil yang penjualannya bisa dikatakan sukses ini punya beragam reputasi. Itu artinya, meskipun ada sebagian orang yang menilai mobil ini positif, tidak sedikit pula yang menilai mobil ini negatif. Dan ironisnya, meskipun kami suka modelnya, model ini pun jadi hal pertama yang kami nggak suka dari VRZ GR 2022 ini. Tapi bukan karena kami nggak suka desainnya. Kami suka desainnya, seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Hal yang kami tidak suka daripada model mobil ini adalah karena image itu sudah kental sekali dengan, seperti yang kalian tahu lah, mobil ini udah banyak yang terkenal sering arogan, ugal-ugalan, dan tingkahnya tuh jadi kayak penguasa jalanan. Dan hal-hal tersebut yang sangat kami sayangkan sekali membuat citra mobil ini itu buruk. Padahal mungkin yang begitu tingkahnya di jalan raya ya cuman segelintir orang ya. Tapi sangat mencoreng nama dari mobil ini. Sehingga kalau kalian lihat mobil ini di jalan, apalagi warna hitam kayak gini yang tampilannya agresif ya, ya kita juga udah jadi agak-agak gimana gitu. Karena sudah banyak kejadian viral yang memang banyak yang tingkahnya di jalan tuh semena-mena yang pakai mobil ini. Apalagi yang pakai strobo-strobo tapi bukan orang dinas. Jadi hal itu aja sih yang kami sayangkan dari model VRZ GR 2022 ini. Ya mungkin nggak cuma ini, tapi ya Fortuner yang lain juga. Karena gaya berkendara segelintir orang yang kurang bertanggung jawab, jadi mencemarkan model yang menurut kami sudah ganteng, agresif, dan memang cocok menyandang nama Fortuner ini, khususnya melanjuti generasi Fortuner VNT sebelumnya ya.
Tapi ya lagi-lagi, itu hanya opini pribadi kami saja. Tentunya hal ini juga tidak akan mempengaruhi performa mobil itu sendiri. Jadi buat kalian yang nggak peduli ya, bisa saja, nggak usah pedulikan saja, ignore aja. Toh nggak mempengaruhi performa. Tapi ya tidak bisa dipungkiri, mungkin ada sebagian orang yang mungkin bersentimen-sentimen negatif terhadap mobil ini karena beberapa kasus viral yang orang-orang tidak bertanggung jawab mengendarai mobil ini. Oke, kami rasa kalian juga sudah langsung paham lah apa maksud kami dari mobil ini yang ironis, ada positif, ada negatifnya. Jadi tidak usah berlama-lama, kita lanjut ke hal berikutnya yang kami kurang suka dari Fortuner ini. Hal kedua yang kami kurang suka dari Fortuner ini adalah fiturnya. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita sebutin dulu Fortuner ini punya apa aja. Pertama, masuknya udah keyless entry, nyalainnya udah start stop engine. Di sebelah sini dia ada electric rear mirror, lalu juga AC-nya sudah dual zone. Kalau pengaturan jok sudah elektrik untuk 2 jok depan, ada roof monitor juga, power back door with kick sensor, audio steering switch, belakangnya pedal shift, dan di bawah sini ada cruise control. Dan kameranya sudah 360, ditambah ada wireless charging. Itu untuk fitur hiburannya. Kalau fitur keselamatannya, mobil ini dilengkapi dengan 2 buah airbag, hill start assist, traction control, vehicle stability control, trail sway control, parking sensornya udah ada, dilengkapi dengan parking 360 kameranya yang tadi. Kita belok kiri aja. Dia juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX dan emergency brake signal. Sedangkan kalau pengeremannya sudah jelas ya, udah ada ABS, EBD, BA, dan sudah depan belakang rem cakram sejak 2017 semester 2 sampai sekarang. Setelah kita nyebutin semua fiturnya, mari kita mulai ke pembahasannya. Jadi kenapa menurut kami fitur adalah hal yang kami kurang suka dari Fortuner VRZ GR 2022 ini adalah karena bukan terasa pelit ya, tapi kayak kurang wah gitu. Kalau ngomongin fitur sih ya mobil Toyota hampir semuanya ya. Dari pertama keluar sampai dia facelift gitu ya, itu berangsur-angsur fiturnya baru lengkap gitu loh. Jadi kayak Fortuner baru pertama kali keluar tuh nggak ada nih cruise control di bawah sini. Padahal soketnya udah ada, tempatnya udah ada, cuman nggak dikasih aja. Nah sekarang yang di GR ini udah ada. Dan contoh yang kayak tadi lagi, disc brake dulu di 2016 nggak ada, di 2017 pun semester awal nggak ada, semester kedua baru ditambahkan. Jadi kalau ngomongin fitur sih secara berangsur-angsur yang namanya mobil Toyota ya seiring dia facelift akan makin lengkap. Jadi yang kami kurang suka bukan karena tidak lengkapnya, tapi kayak kurang wahnya gitu loh. Nah kenapa tadi gue bisa bilang kurang wah gitu? Karena untuk sebuah mobil yang sekarang harga di websitenya itu untuk terbaru 640 juta, kita dapat fitur seperti apa? Seperti wireless charging dan kamera 360. Gue nggak bilang itu merupakan fitur murahan atau fitur yang nggak update, tapi dua fitur itu menurut gue tuh lebih bisa kita pasang sendiri di mobil yang bawaan pabriknya nggak ada, ketimbang seperti fitur-fitur sunroof misalnya. Untuk mobil yang nggak ada sunroof, kalau kita pasang sunroof sendiri kan PR banget. Dan juga kalau kita pun berani pasang, kita juga nggak bisa, belum tentu yakin sama tempat pemasangannya karena bukan ATPM resmi. Dan juga kalau mau dijual lagi susah, karena mobil asli bukan ada sunroof, kita pasangin sunroof, orang pasti ragu. Nah ditambah lagi kalau kita lihat pilihan lainnya, kita di rentang harga yang sama pada tahun yang sama, mungkin untuk sebuah SUV kita bisa dapat CR-V Turbo. Dimana di CR-V Turbo kita nggak cuma dapat power back door seperti di VRZ ini, tapi juga dapat sunroof panoramik. Sedangkan VRZ ini nggak ada. Belum lagi kita ngomongin fitur safety-nya yang juga lebih banyak, seperti sensing-sensingan ataupun jumlah airbag yang memang lebih banyak daripada Fortuner ini yang cuma 2. Kami paham sih, Fortuner ini bukanlah mobil yang memang bisa menang di semua sisi. Tapi di sisi lain juga berarti kita harus terima kalau Fortuner ini memang bukanlah mobil yang bisa memamerkan fiturnya. Karena bukan fiturnya terasa pelit, tapi memang terasa kurang wah aja. Apalagi kita bandingkan dengan mobil lain dengan harga yang sama dan melihat harga baru mobil ini yang udah nggak bisa dibilang mobil murah. Jadi ya setidaknya itu menurut kami, pandangan kami dari segi fitur Fortuner VRZ GR 2022. Hal yang ketiga yang kami kurang suka dari Fortuner adalah rasa berkendaranya, khususnya mobil ini terasa limbung banget. Dan gue rasa udah banyak lah yang tahu. Ya nih, kita coba aja, ini jalan pelan nih, di bawah 40. Tuh, kita pelan gini aja tuh limbungnya udah berasa nih. Body rollnya udah berasa. Ya sebenarnya maklum lah ya, karena memang ini kan mobil tinggi. Dia ground clearance-nya tinggi, SUV, leather frame. Dan center of gravity dia juga tinggi.
beda sama mobil-mobil misal katakan sport car atau sedan yang rendah, jadi center of gravity rendah, makanya itu menolong handling yang lebih baik dan body roll juga semakin minim. Tapi ya ini kan mobil memang kebalikannya sih, jadi ya memang ini sudah negatifnya daripada mobil yang tinggi nih, limbung dan pengendaliannya handlingnya kurang enak. Tapi ya memang ya itu jadi minusnya. Jadi minus yang memang kurang asik ketika kita berkendara, apalagi jarak jauh ataupun lagi berkecepatan tinggi. Kalau mobil dalam kondisi standar, ya dia limbung, body roll terasa. Walaupun sih ada beberapa solusi eksternal yang bisa kita pakai untuk meminimalisir masalah ini. Contoh, kalian pasang strut bar supaya dia limbungnya makin kecil. Atau kalian pasang anti roll bar supaya gak terlalu gejala oversteer atau understeer berasa ketika kalian belok. Nah, yang terakhir kalian juga bisa pasang tuh kalau mau pasang lagi front lower atau rear lower bar supaya meningkatkan handling secara overall. Nah, pasang bar-bar ini memang cukup mengeluarkan biaya ya. Mungkin 1-3 jutaan atau bisa lebih tergantung merek dan tergantung kalian pasang di mana. Ya tapi itu meminimalisir sih, tapi ya lagi-lagi itu bukan bawaan pabrik. Jadi kalian harus keluarin uang lagi untuk meminimalisir minusnya mobil ini. Kalau mau yang lebih mahal lagi sih bisa ganti suspensi. Tapi buat kami yang pecinta standar ya mobil ini kan juga masih 2022 ya. Kalau udah dibongkar-bongkar gitu takutnya ada yang hilang garansinya. Jadi ya kalau dalam kondisi standar ya mobil ini kurang enak aja handlingnya ataupun body rollnya terasa gitu. Jadi itulah 3 hal yang kami suka dan tidak suka daripada Fortuner VRZ GR 2022 ini. Dengan segala kekurangan, kelebihan, dan keberagaman reputasinya, Fortuner ini tetap merupakan salah satu mobil Toyota yang paling laris khususnya untuk pasar Indonesia dan merupakan sebuah mobil yang paling banyak dicari secondnya di Formula Motor. Nah, meskipun mobil ini memiliki beberapa kekurangan, tapi satu hal yang harus kita pahami, tidak ada mobil yang sempurna. Oleh sebab itu, kita harus bijak memilih mobil yang sesuai kebutuhan kita sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, bisa jadi ada di antara kalian yang mencari mobil buat lebaran di detik-detik terakhir sebelum libur ini. Kalian bisa banget kunjungi aja showroom kami atau buat cek Instagram kami langsung di @formula_motor. Dan jangan lupa juga follow akun TikTok terbaru kami di @stockformulamotor untuk melihat berbagai stok showroom kami secara virtual. Oke, kayaknya segitu dulu friends untuk video hari ini. Kebetulan hari sedang hujan dan kami sudah di luar showroom begitu lama. Jadi saatnya kami kembali ke showroom lagi. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa berikan like, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Reiner pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.